Cara ini bisa bikin toko atau bisnis tembakau teman-teman itu jadi lebih besar. Penasaran caranya kayak gimana? Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Aldo Bako, dan di sesi kali ini kita bakal bahas segmen yang lumayan menarik sih ya. Dan ini banyak dibicarain atau ditanyain oleh calon customer kita yang masuk melalui kolom komentar YouTube, ada yang via WA sama Facebook, juga ada di Instagram. Jadi caranya gimana sih biar bisnis kita tuh jadi makin berkembang, bisnis tembakau itu kan. Ya, seperti yang teman-teman tahu, apalagi teman-teman yang sekarang ini baru nemu channel ini, jangan scroll video ini karena memang skip video ini karena memang ini bakal ngasih sebuah informasi yang mungkin ini bakal berguna banget buat teman-teman yang baru terjun di dunia bisnis tembakau. Jadi gini teman-teman, ini caranya mungkin memang yang sering saya lakukan dan saat ini masih saya lakukan, dan tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi untuk menaikkan bisnis atau misalnya supaya bisnis itu lebih berkembang lebih cepat lagi, memang sebenarnya kalau misalkan untuk offline atau berlaku untuk bisnis apa aja sih, sebenarnya untuk bisnis apa juga sebenarnya tuh bisa banget gitu kan. Tapi karena memang basic saya dari tembakau, ya kita jelasin tentang ya tembakau lah gitu kan, biar lebih nyambung aja gitu kan. Nah pertama teman-teman usahakan, apalagi ya untuk di tahun sekarang ke depannya mungkin ya teman-teman harus mulai melirik namanya itu marketing online. Jadi teman-teman jangan muluk-muluk jualan offline aja, karena memang ya teman-teman tahu sendiri sekarang itu akses internet segala macam itu mudah gitu kan. Internet tuh bisa diakses mudah, ada wifi di mana-mana udah dipasang gitu kan. Dan jalur informasi tentang atau misalkan informasi produk segala macam itu bisa lebih cepat, informasi apapun gitu. Karena kenapa ini tidak dijadikan peluang, namanya itu peluang untuk membesarkan atau melebarkan sayap bisnis teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang sekarang jualannya offline itu terserah jualannya apa aja, tapi saya tuh lebih fokus di tembakau. Usahakan teman-teman melirik usaha tembakaunya itu bukan dipindahin tapi dikombinasikan dengan online. Nah, kalau mau tahu seberapa pentingnya atau seberapa berpengaruhnya online itu, teman-teman pasti tahu kan kasus namanya itu TikTok sama versus Tanah Abang. Kita agak nyari siapa yang salah, tapi kita mau apple to apple antara online sama offline. Nah, kalau menurut saya tuh sebenarnya tuh kalau kita nyari yang salah atau misalnya nyari pembenaran itu dalam hal apapun, sebenarnya tuh ya menurut saya tuh lebih ya buat apa gitu kan, ngeboros-boros energi, apalagi ini tentang bisnis. Kenapa? Atau misalnya mereka itu atau UMKM yang di kita itu kenapa nggak dikombinasikan aja sama online? Contohnya misalkan kalau misalkan ini, maaf ya, bukan ini disclaimer, ini pandangan saya pribadi. Jadi kalau misalnya salah ya tinggal dimaafin. Yang di Tanah Abang itu contoh misalkan kenapa dia kan offline, kenapa nggak main online juga gitu kan? Oh saya nggak bisa. Namanya orang itu nggak ada yang terlahir langsung jadi pinter, nggak ada. Pasti mereka tuh harus belajar dulu. Jalan aja kita mesti belajar jalan dulu sebelum kita bisa ini kan. Sebelum bisa berlari pasti bayi juga belajar merangkak dulu, berjalan dulu. Apalagi ini bisnis gitu kan. Jadi nggak ada hal apapun yang nggak bisa, kecuali memang mindset kita yang nggak mau belajar, malas gitu kan. Jadi saya gaptek, nggak ada namanya itu gaptek. Karena gini loh teman-teman, untuk jalur informasi itu teknologi sekarang udah canggih. Oke, mungkin saya tidak paham, tapi teman-teman punya anak sekolah atau misalnya punya saudara, bisa kan diajarin. Nah itu kalau misalnya di segi bisnis online, kenapa saya tuh menyayangkan juga kenapa gak ikut andil di online juga, nah gitu kan. Nah jadi memang kalau menurut saya untuk tahun sekarang mungkin ke depannya juga itu ya banyak yang namanya tuh tergerus dengan online, karena memang ya tahu sendiri kan itu lebih fleksibel, orang itu gak usah namanya itu ibaratnya tuh gak usah ngeluarin effort yang gede buat
dapetin sebuah produk gitu kan. Jadi mereka cukup di rumah aja, santai di kamar, cuma main handphone, masuk ke platform, atau misalkan teman-teman masuk ke 0821 2025 7007, tinggal teman-teman sharing, terus nanti melakukan pemesanan, transaksi, kelar, selesai, di packing, dikirim, besoknya nyampe, atau misalkan 2 hari atau 3 hari atau 2 minggu, atau misalkan 2 minggu lah paling lama udah nyampe, tinggal itu udah langsung bisa buka bisnis. Bayangkan sesimpel itu, sepraktis itu kalau misalnya teman-teman berjualan itu dikombinasikan dengan online. Terus jalur online itu distribusinya tuh luas banget. Jadi jaya jangkaunya tuh lebih luas. Bayangkan teman-teman kalau misalkan offline. Itu kalau offline mungkin ya segelintir orang atau di tempat itu aja. Mungkin kalau saya dalam seumur ini saya baru pertama kali itu ke Tanah Abang 1 kali, bayangin kan? Tapi kalau misalkan orang ditanya se-Indonesia pernah nggak ngunjungi kayak model Bukalapak, Shopee, Tokopedia segala macam platformnya itu, pasti saya pikir 85% itu pernah masuk. Nah gitu aja, artinya tuh jalur distribusinya itu luas. Bayangin itu bisa jadi, kalau dijadikan namanya tuh traffic order buat usaha kita. Nah jadi pertama teman-teman jangan ragu untuk upskill belajar cara bisnis online. Nah, karena teman-teman seperti yang teman-teman ketahui, ini sangat membantu banget. Kalau untuk saya pribadi memang membantu banget, karena memang kalau untuk saya pribadi, saya memang lebih basicnya itu ke online. Saya kalau misalnya nggak terlalu mengandelin offline ya seadanya aja lah gitu kan. Tapi kebanyakan saya dari online, karena memang itu paling gede dari online. Nah gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman, coba alihkan atau misalkan kombinasikan jenis usahanya itu dikombinasikan dengan online ya. Teman-teman bisa contoh misalkan teman-teman dagang apalah, baju atau produk-produk yang yang kira-kiranya itu dibutuhin sama pangsa pasar itu, nanti teman-teman bikin di platform misalkan Bukalapak, Tokopedia segala macam. Teman-teman mau pakai yang jalur gratis boleh, pakai promote push boleh biar lebih cepat boleh. Itu kalau di Bukalapak itu kita 20.000 aja kita toko kita udah bisa di boost. Nah itu bukan promosi ya, karena saya pernah pakai dan itu ya lumayan ya, bagus ya. Apalagi kalau di Facebook itu kita bisa pakai Facebook Ads. Nah itu 15.000, 20.000 itu bisa dengan mudahnya kita dipasarin, diiklanin sama pihak Facebook. Nah, boleh itu kalau misalnya teman-teman pakai Facebook Ads, misalkan pakai promote post lah, intinya boleh. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman hanya terus bergelim tetap di offline terus. Nah, itu kalau untuk tahun sekarang sampai ke depan itu pasti bakal banyak hambatan. Nah teman-teman juga pasti tahu kan, banyak sekarang itu ya ibaratnya kita bukan doain ya, banyak yang gulung tikar offline, usaha offline banyak gulung tikar. Karena apa? Ya itu karena bisnis sekarang ini ya, kita udah ngomongin bisnis nih, kita lewat ke ini nih, ke marketing. Karena bisnis sekarang itu beda sama dulu. Kalau dulu itu kita itu ya kita fokus sama jual produk, nawarin produk, atau disebut itu kalau dalam istilah bisnis itu 1.0. Jadi kita fokusnya tuh pada produk, ngunggulin produk, terus tawarin ke konsumen biar beli, itu aja udah gitu kan. Tapi kalau sekarang lihat, mereka itu udah nggak ngomongin sebuah produk lagi, mereka tuh udah ngomongin cara komunikasi yang baik dengan konsumen, udah ngomongin tempat yang mana yang mudah dikunjungi sama konsumen biar lebih nyaman, lebih praktis, nah gitu kan. Udah ngomongin bagaimana sih produk ini lebih cepat sampai ke konsumen, udah ngomongin itu. Jadi udah ngomongin psikologis konsumen kalau untuk sekarang. Nah makanya kalau di online itu teman-teman banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk itu membesarkan atau melebarkan bisnis teman-teman. Jadi dari sekarang upskill teman-teman untuk masuk atau misalkan ikut andil di bisnis online. Nah gitu kan, termasuk untuk yang tembakau. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan teman-teman misalkan offline juga, teman-teman ya silakan untuk misalkan itu ikut andil atau misalkan mengkombinasikannya dengan online ya. Jangan yang mudah-mudah aja, misalkan Facebook gitu kan, atau di WA gitu kan, itu bisa. Yang penting kalau untuk di bisnis online itu yang penting nyawanya satu, yaitu online. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen traffic ordernya kenceng ya harus online, harus ngonten. Kalau nggak ngonten dari mana traffic ordernya? Kalau misalkan kita jualan dagang ya
kita dagang nih stay gitu kan di tempat keramaian di pasar segala macam. Ini kita duduk nih, nanti udah yang lain lewat kan. Nah, banyak yang lewat dari 100 orang yang lewat, nanti ada 1 orang atau 10 orang yang masuk gitu kan. Dari 10 orang yang masuk nanti ada 5 atau 1 orang yang masuk. Nah, itu berlaku juga buat kalau misalkan untuk di online. Nah, kita bagaimana caranya bisa ngedatangin traffic order kalau kita gak ngonten, gak bikin produk itu dikontenin di namanya tuh di platform gitu kan. Bagaimana orang bisa tahu kalau misal kita jualan produk itu? Nggak bakalan. Makanya kunci di dalam online itu yaitu konten. Nah, tapi ada juga kemarin yang bilang, kok saya udah bikin konten terus di online tapi ya tetap aja sepi. Nah, bro, jadi gini, untuk yang cara kontennya juga ada tanda kutip. Jadi tetap harus dipelajari cara konten yang baik, cari cara bikin headline yang bagus, cara bikin thumbnail yang bagus tuh kayak gimana. Jadi tetap cara public speaking yang bagus tuh kayak gimana biar si calon konsumen itu percaya, terus seneng, terus suka sama yang kita utarakan. Itu ada triknya gitu kan. Terus caranya gimana? Teman-teman tinggal buka handphone teman-teman, searching di Google, nyari buku, beli buku di Gramedia banyak sekali gitu. Misalnya beli e-book atau misalkan nyari informasi yang gratis di YouTube banyak tentang ya caranya gimana kita, contoh misalkan teknik selling, teknik closing, terus gitu kan. Terus belajar namanya tuh public speaking, tuh nanti teman-teman bisa pelajari. Itu caranya gitu kan. Makanya jadi jangan asal ngonten gitu kan. Jadi kalau konten itu jangan fokus namanya itu selling atau nawarin. Jadi kalau konten itu fokus pada bagaimana cara si konsumen itu supaya penasaran sama produk kita. Bukan penawaran tapi penasaran. Jadi teman-teman coba asumsikan nyari momen atau bisa bikin momen bahwa produk itu ya bisa dibikin penasaran sama konsumen kita. Contoh ya, kita ambil contoh apa ya? Kayak model sini nih. Contoh misalkan yang sekarang nih lagi dibahas nih. Cara membesarkan bisnis online teman-teman. Cara dari sini udah cara. Nah, berarti tata cara supaya bisnis ini menjadi berkembang lebih baik lagi, caranya ada di video ini. Nah, gitu kan. Bayangkan ketika teman-teman langsung aja jualan meskipun pada akhirnya saya bakal jualan produk di atas gitu kan, tapi selling belakangan. Jadi kalau di marketing itu marketing duluan, marketing dahulu, selling kemudian. Jadi kita sharing dahulu, baru nanti kita selling. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan ngebahas itu nanti saya jelasin, dan untuk yang trik marketingnya sudah saya bikin. Nah, kalau nggak salah nanti teman-teman cari aja. Di sana tuh ada fase marketing yang namanya itu 1.0 sama 2.0. Saya pernah bahas itu. Nanti teman-teman pelajari aja, garis besarnya udah ada, saya udah jelasin lah gitu kan. Nah itu ya. Jadi teman-teman cobalah untuk ikut andil di bisnis online. Nah, selanjutnya yang sering saya lakukan kalau misalkan bisnis saya pengen gede, pengen besar, yaitu teman-teman bangun sistem jaringan. Nah, jadi kalau teman-teman fokus ke bisnis, jadi bisnis itu lebih fokus ke membangun sistem jaringan salah satunya gitu kan. Jadi nggak fokus ke selling aja. Jadi sistem jaringan itu kayak gini ya teman-teman. Jadi mencoba menciptakan namanya itu passive income. Nah, contoh gini paling gampang itu, yang paling mudah dicerna itu, bisa nggak teman-teman nyari reseller atau nyari dropshipper? Tapi tentunya tanda kutip yang bisa dipercaya gitu kan. Jadi kalau misalkan bisnis teman-teman pengen cepet gede, teman-teman harus nyari orang yang mau bermitra sama teman-teman. Nah gitu. Jadi ada orang yang mau ikut jualin produk teman-teman, reseller lah ibaratnya gitu kan, agen lah segala macem gitu kan. Nah itu bakal lebih membantu namanya itu progres bisnis teman-teman. Nah makanya untuk bulan sekarang ini nih saya ada promo namanya itu keagenan. Jadi promo keagenan itu tujuannya buat apa? Nah ini salah satunya itu buat melebarkan sayap bisnis teman-teman, khususnya bisnis tembakau. Karena gini loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang jadi reseller nih,
Ya, kita kan jadi reseller, padahal harga udah grosir. Nah, ketika teman-teman ngambil nyari dropshipper, nah otomatis mereka gak bakalan pakai harga teman-teman dan harga reseller, tapi harganya pasti bakal di-up lagi setengah dari harga konsumen kan. Kalau misalkan harga dari teman-teman 10.000, harga konsumennya 15.000, pasti dia jatuhnya di tengah-tengah. Marginnya gitu kan, ngambil marginnya di tengah-tengah kan, antara 12.500 lah atau 13.000 lah harganya di up gitu kan. Nggak mungkin dia jualnya 15 karena kan nanti jadi harga konsumen. Nah itu kalau misalkan teman-teman dari reseller terus ada yang pengen bermitra gitu kan. Nah tapi ini bakal terjadi perang harga antara, yaitu nanti bakal kalah sama reseller yang lain karena memang reseller itu paling mudah, paling gampang gitu kan. Nah, si dropshipper ini bakal kalah saingan. Nah, beda sama kalau misalkan teman-teman ngambil promo keagenan dari kita. Nah, jadi teman-teman nanti itu teman-teman tuh bakal jadi agennya Aldo Bako dan teman-teman bisa nyari lebih banyak peluang mitra untuk dijadikan mitra teman-teman itu bukan dropshipper lagi atau misalkan di bawah reseller, tapi bisa dijadikan reseller. Nah, makanya kalau seperti yang teman-teman ketahui, nanti itu teman-teman ketika misalkan masuk ke sharing ke 0821 20 25 7007 itu bakal dikasih 2 katalog. Katalog pertama reseller, katalog kedua agen. Nah, jadi nanti katalog si reseller itu bakal dikasihin ke calon reseller teman-teman. Nah, bayangin kan itu udah bakal ada nanti tuh 2 jaringan. Nah, jaringan pertama kan itu reseller teman-teman, kedua nanti yang jadi dropshippernya itu si reseller itu sebelum nyampe ke konsumen. Bayangin ketika itu misalkan teman-teman kembangkan atau dipublikasikan atau dilebarkan. Kita misalkan biasanya teman-teman cuma dapat 2 reseller, 3 reseller, tapi nanti ada anaknya lagi kan. Ngakar ke bawahnya lagi ada dropshippernya juga. Nah, itu. Terus kenapa saya bikin ini keagenan, karena memang ya pertama memang atas rekomendasi ya dari yang lain juga, terus kan dari customer yang lain juga gitu kan, gimana bisa nggak dibikin keagenan. Jadi kalau misalnya harga pasti kan harganya lebih murah lagi kan, ya tentu aja gitu kan. Jadi untuk harga agen tuh all item lebih dipangkas lagi. Namun ya untuk teman-teman ini mau yang baru atau maupun yang lama gitu kan, jadi untuk jadi agen Aldo Bako memang ada syarat sama ketentuan yang berlaku. Jadi kita jelasin satu-satu. Ini kita jelasin dulu keuntungannya. Jadi keuntungannya pertama itu harganya bakal lebih rendah dari harga reseller. Itu satu ya keuntungannya. Jadi teman-teman nanti bisa nyari reseller lain gitu kan, karena lebih banyak peluangnya reseller itu ketimbang jadi dropshipper yang di bawah reseller gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, teman-teman bakal dapat harga yang itu all item dipangkas jadi all item. Kalau misalkan biasanya tuh saya bikin promo, misalkan beli 30 kilo tembakau saya kasih diskon lah, pasti kasih diskon. Tapi untuk perlengkapan atau yang lainnya nggak dikasih diskon seperti itu. Tapi kalau untuk yang agen itu all item dari semua perlengkapan, alat linting, alat linting, paper, lem itu bakal kena potongan harga. Apalagi tembakaunya yang kita produksi sendiri gitu kan, itu pasti bakal jauh lebih murah lagi gitu kan. Nah, makanya itu salah satu keuntungan. Jadi keuntungannya itu all item kita pangkas. All item produk yang kita jual di sini tuh bakal dipangkas harganya. Jadi lebih rendah dari harga reseller. Nah, kedua, selanjutnya teman-teman bakal dapetin diskon ongkir 20-40%. Nah, tapi untuk JNT Kargo ya. Nah, asumsinya yaitu 40 kintal. 40% itu per kintal. Nah, itu kemarin tuh dapat kerjasamanya seperti itu. Jadi nanti bakal diskon ongkir itu bakal beda-beda ya tergantung berat paketnya. Nah, itu satu tadi harga all item, diskon all item. Kedua yaitu nah yang terakhir bukan yang terakhir. Yang ketiga ya. Yang ketiga teman-teman bakal dapetin namanya itu cashback. Nah, sebenarnya bukan cashback aja, ada bonus gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih lah, ada antara bonus kaos, tester, banner. Oke, bannernya itu juga nanti teman-teman bakal dikasih yang yang banner request sendiri. Kalau misalnya teman-teman belum punya banner gitu kan, biasanya buat pemula yang
baru mau jadi agen itu kan nggak punya banner, nanti kita bikinin bannernya tuh yang requestan gitu kan. Terus nanti ada namanya tuh cashback juga bisa, boleh kalau misalnya teman-teman pengen cashback, nanti kita bakal kasih cashback sesuai dengan orderan per bulannya gitu kan. Terus nanti juga teman-teman bakal dapetin namanya asuransi. Jadi klaim asuransi itu buat kalau misalnya produknya hilang atau rusak parah, nah itu bisa nanti diganti. Nah, karena kan dapat asuransinya juga gitu kan. Nah, terus dapat sertifikat keagenan. Nah, seperti itu teman-teman keuntungan ketika teman-teman ngambil promo keagenan ke Aldo Bako. Nah, lalu syaratnya itu seperti apa? Nah, untuk syaratnya teman-teman cuma 2 hal aja, mudah banget. Pertama, teman-teman kirim foto KTP untuk data kita. Terus kedua, teman-teman harus bisa itu penuhi target orderan per bulannya itu minimal 15 juta. Atau teman-teman yang baru itu ngambil paket 15 juta. Tapi kalau teman-teman yang udah jadi customer Aldo Bako itu teman-teman tinggal penuhi aja target per bulannya itu 15 juta minimal gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan nggak tercapai gimana ya? Kalau misalnya nggak tercapai, kita kasih waktu 3 bulan. Nah, nanti teman-teman bakal pindah lagi ke reseller, harga reseller seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan promo ini bisa digunakan kesempatan ini untuk teman-teman lebih bisa mengembangkan bisnis teman-teman itu lebih besar lagi. Nah, itu ya. Nah, itu jadi teman-teman, kalau untuk garis besarnya ya seperti itulah pokoknya. Jadi teman-teman ikut andil ke bisnis online. Terus kedua, teman-teman bisa jadi keagenan di Aldo Bako. Nah, itu ya. Jadi untuk selebihnya saya Aldo Bako undur diri. Ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.